What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? Gila. Masih belum berhenti guys berita-berita trade ini. Gue yakin juga Chef sih masih sibuk sih. Masih mantau HP-nya. Sampai nanti NBA trade deadline ditutup jam 3 pagi subuh waktu Jakarta. Wah gila, ini sih udah pasti sih. This is probably the biggest dan juga the craziest trade deadline ever in recent years. Beberapa tahun kebelakang ini kalau gue inget, gue gak pernah sih se-excited dan juga se-hype ini tentang trade deadline sih. Tapi of course, the two biggest news today adalah Golden State Warriors akhirnya mendatangkan seorang Jimmy Butler untuk di-pair up dengan Steph Curry. Dan Los Angeles Lakers shockingly, wah gila berani loh mereka ngelepas Dalton Knecht untuk a big man dari Charlotte Hornets yaitu Mark Williams. Gak sabar banget sih untuk bahas ini semua dengan kalian di kelas Time Out hari ini. Dan sebelum itu guys, pastikan kalian support channel ini dan juga video kali ini dengan klik like guys. Klik like gratis guys di bawah. Dan juga kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh agar gue bisa terus bikin Time Out dan juga kalian mau ingin dapatkan eksklusif konten, pastikan kalian klik join, daftar jadi member di bawah. I will really appreciate that. So once again, thank you so much guys for watching Time Out hari ini. Kalau gue baca dari komennya banyak sih yang suka gue nggak pakai skrip ya. Tapi kalau bahas trade kayaknya bisa sih. Tapi kalau bahas game agak susah sih nggak pakai skrip ya guys. Jadi, let's go. Kita langsung bahas aja. The biggest news hari ini adalah Golden State Warriors punya big three baru guys. Ada Steph Curry, Draymond Green, juga seorang Jimmy Butler. Mohon maaf bagi kemarin yang berharap KD akan balik dan reuni dengan Steph. Mohon maaf ya, kena jinx time out ya. Ternyata jinx time out itu juga berlaku untuk trade guys. Karena setelah gue keluarin video, beberapa jam kemudian tiba-tiba KD bilang, aduh gue kayaknya ilfeel deh gak mau balik ke Golden State Warriors. Jadi mohon maaf ya guys ya. Tapi Jimmy Butler kabarnya udah agree untuk extend bersama Golden State Warriors 2 tahun ya untuk $121 juta dan itu katanya guaranteed. Gila sih, itu the biggest winner sih harusnya si Jimmy Butler sih. He has, kalau nggak salah Golden State juga salah satu preferred destination sebenarnya. Lalu juga dia dapat kontrak baru 2 tahun $121 juta dari Warriors. Tapi gue bacain dulu trade-nya tadi. Shams itu sempat update tentang trade-nya, katanya 5 team trade tapi akhirnya kayak jadi 4 team trade, 4 team trade, di mana Warriors mendapatkan seorang Jimmy Butler, Miami Heat mendapatkan Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker, and also protected first round pick. Utah Jazz dapat Dennis Schroeder, walaupun katanya Dennis Schroedernya mungkin akan di trade atau di buyout. Dan terakhir ada Detroit Pistons yang mendapatkan Lindy Waters III and also Josh Richardson. Untuk Golden State Warriors, kita bahas Golden State Warriors dulu ya. Gue yakin banyak banget Dub Nation yang sedih karena Andrew Wiggins itu sebenarnya udah mulai dapet touch-nya lagi. Dia juga mainnya udah mulai bagus lagi setelah memang ada personal issue beberapa season terakhir ini. Dia Mr. Consistent untuk Golden State Warriors dan he's a great guy man. Kayaknya juga nggak susah diatur juga si Andrew Wiggins ini. Jadi gue cukup yakin banyak fans dari Dub Nation yang sedih melihat Wiggs pindah ke Miami Heat. Tapi they can keep their young core, Jonathan Kuminga, Podziemski, TJD, Moses Moody itu nggak ada yang di-trade sama sekali. So that's a big plus untuk si Golden State Warriors. Lalu gue nggak kebayang sih tapi ya locker roomnya ya, antara Draymond Green dan juga Jimmy Butler satu locker room sih. Semoga nggak sering berantem aja sih karena kan dua-duanya orang yang sangat emosional dan juga ya gitulah ya pokoknya. Oke, untuk Golden State Warriors ini kayaknya mereka memang agak desperate ya untuk mendatangkan seorang all-star untuk play alongside si Steph Curry. Tapi menurut gue, I think ini akan cocok untuk Warriors karena Jimmy Butler kalau gue lihat itu banyak poinnya 78% ya kalau nggak salah poinnya dia itu dari cutting dan juga dunking, sedangkan offense-nya Warriors itu banyak cutting banget sih. Jadi harusnya dia akan fit really well dengan sistemnya si Steve Kerr. Tapi kalau datangnya Jimmy Butler, apakah ini menaikkan chance-nya mereka untuk menjadi juara? Yes, I think so. Tapi dengan catatan Jimmy Butler harus healthy ya. Kita tahu ya Jimmy Butler 7 tahun terakhir, 8 tahun terakhir itu sering absen, sering ada cedera. Tapi kalau memang dia bisa bawa si playoff Jimmy ke Warriors, I think dengan adanya trio Draymond Green, Steph, dan juga Jimmy, kalau semuanya healthy, semuanya in peak performance, itu bisa banget sih ngelawan semua tim yang ada di Western Conference. Tapi remember guys, Wild Wild West katanya Jimmy, ya karena memang gila sih Western Conference sih.
benar-benar nggak ada obat sama sekali sih kompetisinya menurut gue. Ya, tapi memang kurangnya mungkin untuk spacing ya, karena Jimmy kan jarang 3 point tuh. Nah, kita nggak tahu tuh ntar gimana spacingnya untuk si Steph Curry untuk dia mencari ruang menembak. Tapi I think bisa masuk playoff lah harusnya. Kayaknya ini kan win now move karena memang si Joe Lacob pengen banget timnya juga punya kesempatan lah, at least compete lah for another championship for si Steph Curry. Tapi jujur sih agak berat sih di Western Conference soal nama Jimmy Butler sih. Oke, Miami Heat, man. I think Miami Heat sih the winner ya. Kalau menurut gue the winner adalah Miami Heat karena dia mendapatkan seorang pemain yaitu Wiggins yang masih 29 tahun in his prime. Beda dengan si Jimmy Butler udah 35 tahun. 17,6 poin per game Wicks tahun ini. I think he's gonna be a great compliment untuk Bam Adebayo dan juga untuk si Tyler Hero, because he doesn't need the ball. Dia bisa aja tinggal catch and shoot. So biar Tyler Hero yang create atau juga Bam. I think this is a solid pickup. Wicks juga a great on-ball defender. Man, emang Pat Riley jago ya kalau kayak gini. Dia sabar banget untuk nungguin the best deal for the Miami Heat. Belum lagi dapat PJ Tucker, dapat siapa satu lagi tadi? Dia dapat Kyle Anderson. So I think Miami Heat is the winner, man, from this trade. Tadinya KD ya, tapi KD katanya itu karena KD dia agak ragu-ragu, dia nggak mau kan ke Warriors, jadi itu kenapa si deal fall apart. Sebenarnya sebelum deal ini terjadi emang udah paketnya itu adalah KD ke Warriors, Jimmy Butler ke Phoenix, lalu Wiggins ke Miami sih. Sebenarnya mirip-mirip sih, tapi akhirnya ya apapun itu ya harus terjadi trade ya, karena Jimmy Butler udah nggak mau main di Miami kan. But like I said, I think Miami is the biggest winner. What do you guys think? Let me know in the comment section. Dennis Schroeder yang kasihan ya. Dennis Schroeder dilempar sana sini, baru di trade dari Brooklyn ke Warriors. Sekarang ini kelihatannya akan di buyout sama Utah Jazz atau di trade. Ya pasti ada si tim contender, gue bilang, yang akan ngambil dia sih. Kita tunggu aja nanti sebelum trade deadline. And Lakers juga desperate sih ini. Mereka juga desperate for a big man. Akhirnya Lakers made a deal di jam yang mirip-mirip ya tadi ya. Sama kemarin mereka deal Luka. Lakers mendapatkan seorang Mark Williams yang masih muda, dan yang gila sih dia lebih muda daripada Dalton Knecht sih guys. Actually he's younger than Dalton Knecht. Sedangkan Hornets dia mendapatkan Dalton Knecht. Mereka mendapatkan si Cam Reddish, 2031 unprotected first round pick and pick swap. Ini banyak sih. Actually, first thing ya, pasti anjir baik banget didapetnya untuk seorang Mark Williams. Tapi ya ini mungkin adalah permintaan dari Luka ya. Kalau gue baca beritanya sih, Luka itu pengen banget ada lob threat. Wah, ini disrespect tuh ada Jackson Hayes. Kalau Jackson Hayes juga bisa tuh jadi lob threat. Tapi ya Mark Williams sih menurut gue ini adalah signing yang menarik. Dan juga nih ya biasalah, caught us by surprise. Kita nggak nyangka bahwa Lakers nggak mau berproses bersama Dalton Knecht gitu. Gue kira, apalagi kan kayak pemainnya Gigi Redick banget tuh, Dalton Knecht kan shooter. Kayaknya gue kira mereka mau sabar. Ya still up and down sih performance-nya dia tahun ini, tapi you could see beberapa kali he had a big performance, apalagi waktu lawan Phoenix Suns. Jadi gue pikir mereka akan bersabar dan akan melihat development-nya dia, tapi ternyata ya mungkin Opa Lebron tinggal 2 tahun lagi mungkin di NBA, sehingga nggak bisa sabar. That's the only reasons yang gue bisa pikirkan kenapa mereka made this move sih. I think Luka nih lob threat, dia udah bilang ke Rob Pelinka. Dan yang kedua, I think Opa Lebron mungkin 2 tahun lagi, they trying to get a championship for him. Dan ya akhirnya Lakers made this move. Gue gak kebayang cuma AD doang sih. AD man request for a big man. Now the Lakers got one. Tapi sayangnya dia udah di Dallas Mavericks sih. So I cannot imagine sih what is going through AD's mind right now. Tapi untuk fans Lakers, selamat datang di NBA Finals. Gila sih. Kalau menurut gue, kalau mereka healthy ya, this is a crazy team guys. Ini, kalau gue lihat potential starting lineup-nya mereka, itu over 6'5" kayaknya. You got Luka as a point guard, and then you got Austin Reeves as a shooting guard, and then you got LeBron James as a small forward, and then you got Rui as a power forward, and Mark Williams kalau nggak salah 7'2" tingginya. Wow. I think kalau semuanya healthy, Lakers gonna go far, man. Lakers gonna go far in the playoff. Karena
And ini masih satu lagi loh, masih ada satu roster spot open. Kalau mereka ambil satu shooter lagi, I don't know who's available, but shit. Even if they got, masa ambil Dennis Schroeder lagi, tapi ya kita lihat lah. I think satu roster spot ini pastinya akan dibahas sama LeBron, sama Rob Pelinka. Mungkin pagi ini sebelum nanti trade deadline ditutup, mungkin mereka akan sign one more guy sih untuk bisa complete their team. You have to remember, from the bench masih ada Vando, masih ada, gue lupa pemain Lakers, ada Brownie, saya bicara bukan Brownie, Gabe Vincent, and then juga gue lupa ya ada siapa lagi. Oh, Dorian Finney-Smith, that's the one I'm forgetting. So man, this team still gila sih Lakers sih, kayak bisa sih WSF aja bisa lah Lakers. Oke. Mark Williams tahun ini memang cuma main 22 games, tapi dia average 16 poin per game, 9,8 rebound per game, dan juga 1,2 block per game. Memang problem sih cedera, tapi kalau gue baca Rob Pelinka itu nggak worry tentang cederanya Mark Williams, karena selalu cederanya itu nggak butuh operasi gitu ya. Nggak perlu surgery, so that's not a concern for Rob Pelinka. Tapi memang 3 tahun terakhir ini sih sering banget out sih kalau gue lihat si Mark Williams. Tapi yeah, Lakers, I think they're just preparing for the future as well. Like I said, Mark Williams lebih muda daripada Dalton Knecht. Luka kelihatannya juga pasti commit lah ke Lakers. So mungkin aja dia akan memulai duet Luka dan juga Mark Williams sih for the next 5, 6, 7 years, man. We will see if it works out. It works out karena ini adalah move yang high risk, high reward menurut gue sih. But shit, you gotta give Rob Pelinka a lot of credits though for pulling all these crazy surprises, man, in the last 2 days. Kalau menurut gue sih, kalau Lakers healthy, they could go all the way at least NBA Finals sih. So gue juga pengen tahu sih pendapat kalian di comment section di bawah. Gue tunggu semua. But Lakers fans sih gila sih, full senyum sih. Gue yakin full senyum sih, walaupun memang kehilangan seorang Dalton Knecht. Shooters, Austin Reeves lah nge-shoot lah. Dorian Finney-Smith bisa nge-shoot lah. Siapa lagi sih pemain Lakers, gue lupa anjir saking lamanya nggak nonton Lakers. Tapi ya 2 itu LeBron jadi shooter lah. And you gotta remember, Luka can shoot too. So actually menurut gue bagus sih move-nya ini sih. Cause kalau ada si Dalton Knecht, maybe it's not enough ball for everybody, I think. So I think Luka will shoot, LeBron will shoot, Austin Reeves will shoot, Rui will shoot. So Lakers fans don't need to worry lah. Kok perlu JJ Redick pakai jersey Lakers nge-shoot juga, guys. But yeah, those are the 2 biggest news today. And of course, ada beberapa lagi yang pindah seperti Brandon Ingram yang menuju ke Toronto Raptors, ditukar dengan Bruce Brown, Kelly Olynyk first round pick dan juga second round pick yang ke New Orleans Pelicans. Maybe Bruce Brown akan di buyout juga sih. Gue gak yakin dia akan stay di Pelicans, but gue gak tahu sih Raptors mau ngapain sih. Maybe they're trying to go to the play-in tournament ataupun juga masuk ke playoff. So they got a solid starting lineup sih kalau semuanya healthy juga, di mana akan ada Emmanuel Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram, Jacob Patel. Masih gue lupa, ada Scottie Barnes. So that's a solid starting lineup too, but ya nggak gitu ngaruh lah ya trade ini. Akan gitu-gitu aja kayak Raptors. Berikutnya era Chris Middleton sudah berakhir di Milwaukee Bucks setelah 11,5 musim di sana. Of course kita selalu happy banget lihat dia dan Giannis berhasil membawa Milwaukee Bucks juara di tahun 2021 ya, betul ya. Mengalahkan Phoenix Suns di NBA Finals. Giannis pun juga kasih appreciation post. Obviously the whole city of Milwaukee was so sad today. Apalagi mereka dapatnya Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. and second round pick. Gue sampai sekarang belum ngecek sih alasan utamanya kenapa si Milwaukee made this move. Apakah memang mereka udah capek karena si Chris Middleton ini cedera terus, atau mungkin memang udah nggak bisa kerja sama dengan Chris Middleton. Gue nggak tahu sih. Kalau ada yang tahu, please let me know in the comment section. Gue pengen belajar dari kalian juga tentang berita ini. Tapi yang pasti Kyle Kuzma excited banget sih, dia juga udah ngepost. He's very excited to move to Milwaukee, give his all nanti ini for the city of Milwaukee. But I don't know. Semua orang sih pada bilang nggak tahu ya apakah bisa work atau enggak big three-nya, yaitu Dame, Kyle, and Giannis. Kalau menurut gue sih it's still hard though to beat Boston, man. Kayak gue rasa sih mereka tuh nyari satu orang yang mungkin bisa jaga kayak Jaylen Brown atau jaga Jason Tatum kali ya. Tapi I still feel like Cleveland still a better team.
Boston still a better team. Jadi I think kalau lu mau lolos di Eastern Conference harus ngelewatin dua tim itu dulu sih. Jadi I think Milwaukee still not going anywhere even with this trade. So yeah, I think ada Jonas Valanciunas juga pindah ke Sacramento Kings untuk beberapa picks and of course CD Sissoko. Gue agak kaget sih si Jonas kesana sih. Tadi itu mungkin kenapa Lakers juga udah desperate ya, karena mungkin udah shock Jonas kesana. Jonas nggak mau ke Lakers maybe, so that's why they pick up si Mark Williams. Gue nggak tahu karena tinggal nungguin, berarti Walker Kessler kayaknya akan stay di Utah Jazz and Miles Turner probably juga akan stay di Indiana Pacers. Berarti kan tinggal Cam Johnson kali. I think Cam Johnson might be on the move still. Aduh, gue lupa lagi tadi baca siapa lagi lah. Pokoknya pasti ada. Harusnya sih, hopefully, gue ntar akan live guys. Gue akan live, gue gak tahu sampai sekuatnya lah. Mungkin jam setengah 10 atau jam 10 malam nanti gue akan mulai. It's a NBA trade deadline special. Karena kan biasanya setiap tahun juga kita ngelakuin ini. Hopefully udah gak dry sih. Hopefully masih ada kejutan-kejutan lah. Last minute nanti before the deadline. Kalau ntar live-nya boring banget sih kalau nggak ada kejutan lagi dari NBA. But hopefully tim-tim kayak Dallas mungkin, ataupun juga tim kayak I think Boston nggak bakal nge-trade siapa-siapa. Kayak Boston ya udah pasti adem ayam lah. Cleveland juga oke sih, I don't know. But ya tim-tim kayak Lakers maybe. Clippers gue kayak udah sayur juga sih, udah nggak bakal ngapa-ngapain sih. Dapetnya dari Eubanks doang. But yeah, hopefully, crossing my fingers, masih ada big trades sih tonight for our live LC Thursday. So join man, join me. Kalau kalian hari ini bisa begadang semua, so join me tonight. Kita akan go to a couple of games today. Yang pertama Darius Garland man, hit a logo 3 for the game winning shot. Gila sih, dia bilang gue gak mau overtime. Cavaliers hari ini menang 118-115 dari Detroit Pistons. That was a great game. Evan Mobley 30 points, 9 rebound, 7 assists, and 4 blocks. And Anthony Edwards, gila sih, 49 poin hari ini. Timberwolves mengalahkan Chicago Bulls 127-108. Shea gak mau kalah sih. Shea 50 poin, 8 rebounds and 5 assists. Ini merupakan ketiga kalinya dalam 7 game terakhir Shea berhasil mencetak 50 poin. MVP lah ya. Masa sih Shea nggak MVP? I think by a mile, man. Even though Jokic bisa lah saingan sama dia, tapi I think Shea layak masih untuk jadi MVP tahun ini sih. He joined some great company, man, yang berhasil mencetak 50 poin dalam 7 game. Lalu juga ada OKC udah menang ya 140-109 dari Phoenix Suns. Dan ada De'Aaron Fox yang made his debut with the San Antonio Spurs. Dia tadi mencetak 24 poin, 13 assist dan juga 3 steals. San Antonio menang tipis sih 126-125 dari Atlanta Hawks. Tapi lu bisa lihat si Fox ini happy banget sih. Fox very happy, fits in really well with the Spurs system. Dia bisa sampai 13 assist. I think that shows a lot bahwa dia bisa main sama pemain-pemain lainnya Spurs sih. So moving forward, gue excited banget sih untuk melihat progresnya San Antonio Spurs dengan their new look. And it's nice juga untuk si Spurs ya to have another solid scorer sih next to Wemby sih. Itu yang paling berbeda sih. And Zach LaVine tapi agak busuk sih. Zach LaVine yang ke Sacramento Kings, dia debutnya 13 poin, 4 dari 13 nembaknya. And Kings hari ini dikalahkan sama Orlando yang lagi struggling banget sih. Tapi Orlando hari ini nembaknya masuk semua guys. Gila man, I don't they almost gila sih. Pokoknya wangi banget lah 3 kuarter pertama tadi gue nonton sih. Tapi man, hari ini mereka Kings kalah 130-111 dari Orlando Magic at their home. So bad start untuk Zach LaVine. So itu sih timeout hari ini. Gue lupa lagi prediksi. Besok dia baru balik lah. Mungkin kalau besok atau lusa kalau ada timeout lagi baru balik untuk prediksi. 3-point contest tuh belum ada ya participants-nya. Sedih juga sih. Padahal gue pengen bahas. Ntar gue mungkin sebelum All-Star kita bikin timeout untuk prediksi mungkin siapa yang menang All-Star, siapa yang menang 3-point contest dan juga Slam Dunk contest. So itu dulu sih. Gue tunggu untuk komentar kalian tentang trade-nya Lakers dan juga Golden State Warriors. Once again, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.